Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Puspitasari. Saya dari kelas 1B Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Di video ini saya akan menjelaskan kembali mengenai tentang topik 9, yaitu pembahasan tentang staf. Nah, jadi yang dimaksud staf itu apa sih sebenarnya? Pengertian staf sendiri yakni setiap petugas yang khususnya diangkat untuk memberikan pelayanan dan nasihat kepada manajer dalam suatu organisasi dalam suatu bidang khususnya yang menjadi keahliannya. Berikut ini adalah tugas-tugas dari seorang staf. Yang pertama, memberikan keterangan berhubungan dengan hal-hal yang harus diketahui oleh yang berkuasa atau pemimpin dalam merencanakan keputusan-keputusan. Yang kedua, memberi pendapat dan nasihat berhubungan dengan keterangan atau informasi yang sudah diberikan. Kemudian yang ketiga, mengawasi berhubungan dengan semua detail pelaksanaan. Selanjutnya, staf tidak sama kedudukannya dengan seorang manajer. Ia hanyalah sebagai seorang pembantu pimpinan dan tidak boleh memberikan perintah kepada petugas-petugas ini. Pembahasan selanjutnya yaitu kualifikasi seorang staf. Nah, jabatan staf itu dapat dianalisis dengan 4 metode. Metodenya apa aja? Metodenya itu yang pertama ada metode kuesioner, yang kedua ada metode observasi, yang ketiga ada metode wawancara, dan yang keempat adalah metode gabungan. Nah, metode kuesioner itu seperti apa? Jadi, metode kuesioner itu metode dengan menyebarkan pertanyaan atau mengisi kuesioner. Yang kedua, metode observasi, yaitu pemimpin melakukan pengamatan kepada karyawan yang nantinya akan menjadi staf. Yang ketiga, ada metode wawancara. Dengan metode ini itu pemimpin mewawancarai karyawan yang nantinya akan menjadi staf. Kemudian yang terakhir itu adalah metode gabungan. Metode gabungan dari metode kuesioner, observasi, dan juga metode wawancara. Berikutnya, terdapat 6 pokok hal yang perlu diperhatikan sebagai kualifikasi seorang staf. Apa aja? Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas tentang organisasi atau perusahaan di mana ia bekerja. Yang kedua, mempunyai sifat-sifat pribadi seperti kesetiaan pada pekerjaan, kemudian tenaga yang besar, kemudian ada kesehatan, inisiatif dalam mengembangkan usaha atau ide, memiliki pertimbangan yang baik, serta kepandaian bergaul dengan sesama. Nah, yang dimaksud ini mudah akrab dan mudah beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, mempunyai semangat kerjasama yang ramah tamah. Yang keempat, memiliki kestabilan emosi dan tingkah laku yang sopan. Yang kelima, memiliki kesederhanaan. Dan yang keenam terakhir, kemauan yang baik dan optimisme. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis staf. Jenis-jenis staf dibedakan menjadi 2. Yang pertama staf khusus dan yang kedua staf pribadi. Yang pertama staf khusus. Sifat dari staf khusus diantaranya dia terbatas dalam pemberian nasihat dan bantuan, serta tidak mempunyai kekuasaan terhadap elemen-elemen lain dalam organisasi. Kemudian, nasihat dan bantuan yang ditujukan kepada seluruh bagian-bagian atau seksi dan pula kepada staf yang lainnya. Kemudian, dia memberikan nasihat dan bantuan untuk suatu lapangan tertentu. Contohnya seperti staf khusus pejabat, misalkan staf khusus kepresidenan termasuk sekretaris pribadi presiden, juru bicara presiden, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah staf pribadi. Staf pribadi merupakan staf yang khusus memberikan layanan atau staf bantuan kepada seorang manajer di dalam suatu organisasi, khusus dalam bidang keahliannya, dan biasanya staf ini terpercaya. Contohnya seperti asisten pribadi bos. Sekian video pembahasan saya mengenai topik 9. Semoga video singkat ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.